Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini, pertemuan ketujuh sebelum kita UTS begitu ya. Kawan-kawan akan saya ajari mengenai analisis uji sati satu sampel dengan CASP. Jadi mulai saat ini kawan-kawan akan belajar dengan CASP supaya kawan-kawan bisa melakukan sebuah analisis data, terutama data kuantitatif ya, dengan software yang legal ya. CASP ini adalah software yang legal, yang open source, jadi semua boleh mengembangkan, semua boleh menggunakan begitu. Nah, oke, baiklah kawan-kawan, langsung saja. Analisis UJT satu sampel dengan CASP. Ada dua macam sebenarnya analisis untuk mengetahui kemiripan sampel dengan populasi yang akan diteliti. Jadi sebenarnya apa itu analisis uji satu sampel? Analisis uji satu sampel itu adalah membandingkan antara sampel dengan populasi yang diteliti. Jadi kalau penelitian itu kan menggunakan yang disebut dengan sampel begitu ya, disebut dengan sampel ya. Kemudian ada populasi. Nah, populasi ini adalah objek yang besar gitu ya, yang isinya populasi itu sesuatu yang memiliki karakter yang sama sebenarnya. Nah, populasi itu kalau kita penelitian nggak mungkin kita mengambil semua populasi, katakanlah ada 1000 populasi, kita nggak mungkin mengambil semuanya, tetapi kita menggunakan yang disebut dengan sampel. Kita hanya menggunakan sebagian kecil ini gitu ya, untuk dijadikan penelitian kita, katakanlah berapa begitu ya. Nggak mungkin kita menggunakan seluruh populasi kecuali Anda memang memiliki keuangan atau tenaga yang sangat besar sehingga kawan-kawan meneliti populasinya begitu. Nah, karena kita menelitinya sampel, kita ingin mengetahui apakah karakteristik sampel ini sama dengan karakteristik populasi. Nah, ini akan dianalisa menggunakan apa? Menggunakan uji T satu sampel begitu ya. Oke, paham? Nah, ada dua macam. Yang pertama adalah parametrik dan yang kedua adalah non parametrik. Oke. Nah, parametrik itu menggunakan uji T satu sampel, kalau non parametrik menggunakan uji binominal. Tapi pada kesempatan kali ini kawan-kawan akan saya ajari untuk yang parametrik begitu ya, yang parametrik begitu. Nah, pengertian uji T satu sampel itu merupakan jenis analisis parametrik ya, yang digunakan untuk mengetahui sebuah penelitian pada sampel itu apakah mencerminkan populasinya ataukah tidak begitu. Sebagaimana yang sudah saya ceritakan tadi. Uji T parametrik satu sampel ini menentukan apakah rata-rata sampel penelitian S ini ya berbeda dari rata-rata populasi atau sama dengan rata-rata populasinya ya. Jadi yang kita bandingkan itu apa? Yang kita bandingkan adalah rata sampel dibandingkan dengan rata populasi itu ya. Oke. Nah, ini yang dibandingkan begitu. Lalu bagaimana caranya, Pak? Nah, sebelum kawan-kawan melanjutkan caranya bagaimana begitu ya. Sebelum kawan-kawan melakukan sebuah analisa data ini, maka yang penting adalah bentuk hipotesis dulu. Ya. Hipotesis 0 yang diuji adalah rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Harapannya adalah bahwa rata-rata sampel itu sama dengan rata-rata populasi, itu harapannya gitu. Namun dalam sebuah penelitian bisa jadi sampel itu tidak sama atau tidak sesuai dengan karakteristik populasinya. Maka kita perlu menguji terlebih dahulu begitu ya. Nah, ketentuannya adalah H0 itu hipotesis nihil begitu ya, menyatakan H0 diterima atau HA sorry ya, ini salah gitu ya, harusnya ini abaikan, harusnya HA ini ditolak. Oke, ditolak. Nah, kalau H0 diterima, maka mesti HA harus ditolak. Jika H0 ditolak, maka HA diterima ya, diterima. Nah, H0 itu diterima atau HA itu ditolak jika signifikansi yang dihasilkan itu lebih besar daripada 0,05. Kuncinya di sini. Oke.
H0 ditolak jika signifikansi kurang dari 0,05. Ya. H0 itu apa? Tidak ada perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Kalau HA hipotesa ya, H1 itu ya, itu menyatakan ada perbedaan rata-rata antara sampel dengan populasinya. Maka harapannya adalah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan sehingga kita mengharap bahwa antara sampel dengan populasi itu memiliki karakter yang sama. Itu tadi, karakter yang sama ya. Harus memiliki karakter yang sama ya, sama dengan gini. Oke. Ini yang kita harapkan. Tetapi kalau penelitian kan nggak tentu. Ini ya. Nggak apakah diterima atau tidak itu adalah urusan yang lainnya begitu. Oke. Nah, asumsi-asumsi yang perlu kawan-kawan ketahui adalah bahwa variabel yang diuji harus dihitung dengan skala kontinu. Jadi nanti skala yang kawan-kawan pakai itu harus bentuknya kontinu. Kontinu itu isinya adalah silakan disimak di materi sebelumnya mengenai jenis-jenis data gitu ya. Kontinu itu isinya adalah interval dan rasio gitu ya. Kemudian variabel yang diuji harus independen ya. Harus independen, tidak bergantung pada variabel yang lainnya. Kemudian data harus terdistribusi normal. Ini menggunakan uji normalitas. Maka nanti kita harus melakukan uji normalitas sebelum kita melakukan analisa uji T satu sampel begitu. Oke. Nah, lalu bagaimana cara melakukan sebuah analisa datanya? Sangat simpel sekali. Simak pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.